Hai semua, kembali lagi di Alvin Ketil. Hari ini aku mau bahas seberapa penting penggunaan filter untuk para cana. Jadi hari ini aku bahas itu ya teman-teman ya. Karena ada juga yang sering bertanya, "Bang, pakai filter apa? Kalau nggak pakai filter bagaimana?" Ini kali ini akan ku bahas ya teman-teman ya. Walaupun sebelumnya di konten yang dulu sekali aku udah pernah bahas tentang penggunaan filter seberapa penting untuk cana. Jadi penggunaan filter ini dibilang penting, sangat penting, dibilang nggak perlu, bisa juga teman-teman ya. Jadi aku sangat merekomendasikan untuk celana-celana draft itu menggunakan filter teman-teman. Cuman karena celana ini sifatnya nggak suka kondisi tank yang berarus, jadi penggunaan filter ini yang paling bagus adalah filter hang on teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai filter yang model-model kayak gini teman-teman tuh. Ini kebetulan mereknya Hikari Takari yang P66. Kalau yang ini Hikari P66, kalau yang Takari aku lupa seri berapa, tapi yang seperti ini. Ini dia ada dua apa ya namanya ya? Dua busanya kanan kiri lah ini. Nah, ada juga yang modelnya satu. Kalau kemarin kalau nggak salah merek Star itu harga sekitar kurang dari 50.000, itu bagus juga teman-teman ya. Aku sangat merekomendasikan yang gini. Kenapa? Karena ini pompanya ada di dalam. Nih, ini pompanya ada di dalam. Biasanya cana kan ukuran debit air itu nggak sampai tinggi ya teman-teman ya. Biasanya cuma setengah dari ukuran tank ya, atau 15 cm ketinggiannya. Kalau pakai filter hang on yang model kayak gini nih, ini yang pompanya ada di luar, itu biasanya saat debit airnya di bawah dari filter hang onnya yang di luar itu, biasanya air saat mati, air akan kesedot yang dari filternya. Jadi pas begitu listrik nyala lagi, dia nggak mau narik, harus dipancing lagi pakai air, diisi lagi airnya. Cuman kalau yang filter gini, ini tanpa harus dipancing, begitu mati listrik nyala lagi akan normal kembali, pokoknya akan normal lah, nggak perlu ada pancingan-pancingan. Untuk cana-cana draft seperti ini ada Stewarti, Auranti, terus langsung ke ini aja. Ini ada Stewarti, ini pakai filter hang on yang itunya di luar ya, pompanya ya. Ini kalau ini debitnya karena posisi filternya itu ada di atas daripada si airnya. Biasanya kalau dimatikan dia akan kesedot balik gitu, kesedot dalam tank lagi. Jadi saat mau dinyalakan dia harus dipancing. Nah, susahnya seperti itu, ribet lah teman-teman ya. Kecuali air ketinggiannya segini nih, segini nih, sejajar dengan filternya, itu nggak akan kesedot. Pancingannya cuma pas pertama kali pasang filternya aja. Ini udah aku ganti nih. Ini aku ganti yang Hikari nih. Tuh. Filter kayak gini tuh yang pasti listriknya wattnya kecil teman-teman ya. Ini cuma 6 watt. Yang model kayak gini 6 watt. Kalau yang model kayak gitu tuh kalau nggak salah 3 watt atau berapa gitu. Terus ada juga yang 3,5 watt, tapi yang pompanya lebih kecil dari ini. Yang aku bilang si tempat busanya itu cuma satu aja, lebih kecil lah ukurannya. Itu bagus juga teman-teman. Untuk tank-tank ukuran 60, 40 panjangnya itu masih oke. Ini juga, ini pakai Hikari, ini pakai Takari tuh. Ini Takari yang AT66, sama-sama 66. Kalau Hikari HKP 66, Takari AT66, serinya sama tuh. Ini untuk menjaga kualitas air dari sisa-sisa kotoran ikan teman-teman. Karena kalau hanya mengandalkan biofoam, dia itu kotorannya tetap ada di dalam akuarium, cuma hanya terserap di dalam biofoamnya. Jadi biasanya amonia itu lebih tinggi daripada filter yang ada busanya seperti itu, yang bisa kita ganti secara berkala ya, seminggu sekali gitu. Tetapi jangan lupa tetap maksimal itu 2 minggu itu air wajib di water change 50% atau bisa sampai 70%. Ini juga, ini pakai yang Hikari nih, si Stewarti tuh. Air tuh jernih teman-teman tuh.
Ini mental masih belum naik lagi ya, ngedon ini mentalnya. Dulu udah sempat flaring ini belum naik lagi. Nah yang ini udah mulai oke. Tadi ku kacain jadi tuh, tadi ku kacain jadi ngedon dia, tapi nanti bakal balik lagi nih. Ini butuh waktu berbulan-bulan teman-teman biar bisa settle kayak gini. Yang ini udah paling aktif sih ini nih ya. Kondisi ikan itu selalu di tengah, yang ini nggak tahu di atas terus dia. Terus sering mojok, yang aku bilang sering mojok di filter sana kalau aku tinggal. Tapi kalau ada orang dia ke depan. Tuh. Terus untuk si Maru aku nggak pakai filternya, nggak aku nyalakan. Karena si Maru ini gimana ya, dengan kualitas air yang amoniaknya lebih banyak sedikit itu dia lebih daya tahannya lebih bagus ya. Tapi jangan lupa tetap harus ada substrat untuk menjaga amoniak itu nggak berenang-berenang di tengah-tengah lah. Tuh, menjaga kualitas air bisa pakai substrat juga. Ini sedang kupuasakan karena lagi ku treatment biar makan pelet. Udah semingguan dia nggak makan, tapi masih belum mau makan pelet ini. Nih ini ada si Asiatica RSWS. Ini pakai Hikari juga teman-teman. Jadi Hikari aku pakai 3 biji nih di sini. Nih Asiaticanya ini udah mentalnya udah oke nih, udah flaring tuh. Ini rawatan udah setahun lebih teman-teman ya. Tuh, mentalnya udah jos sekali ini. Ini menurut teman-teman ku gondrong nggak ya? Nah, nanti komen di kolom komentar ya. Ini Asiatica RSWS, jadi dia masih punya genetik dari si white spot ya. White spot kan terkenal Asiatica yang gondrong ya, daripada yang yang red strip atau red spot. Tuh, gondrong ya. Kalau menurutku sih gondrong ini. Masih dorsal tuh 1 kali ukuran badan dia. Tuh. Ini masih bisa tumbuh lagi nih, semakin tua nih akan semakin bisa tumbuh lagi. Untuk pertumbuhan ini agak lambat ya, karena tank mempengaruhi ukuran cana dalam berkembang. Semakin lebar tank, pertumbuhannya akan semakin cepat. Nah ini untuk IES aku tanpa filter, tapi tetap harus pakai substrat. Ini ganti air tuh IES itu 2 minggu sekali. Pokoknya kadang 2 minggu, kadang bisa jadi sampai sebulan sekali. Pokoknya kita lihat ya. Kalau untuk permaruan bisa nggak pakai filter. Yang terpenting kita lihat cananya nguncup nggak. Kalau cananya udah mulai nguncup, udah mulai gesek-gesek substrat, itu tandanya kualitas air itu di tank udah nggak bagus atau amoniaknya udah tinggi. Itu wajib di water change. Ini sedang treatment air bening. Kemarin sempat treatment ketapang, ini udah mulai treatment air bening lagi untuk naikin si barnya ini. Ini cabungnya udah mulai makin tebal. Tuh, tuh ya. Udah mulai makin tebal si cabung bagian belakang. Ini semenjak gue treatment air bening dia malah cabungnya makin tebal teman-teman ya. Tuh. Ini size mungkin sekitar 15 kali ya. Aku nggak pernah ngukur lagi soalnya. Nah, untuk si cana draft selanjutnya itu ada si Andrau teman-teman ya. Oh ini Andrau. Ini kenapa sering kena cloud eye ya si Andrau kuning. Tuh dia kena cloud eye lagi teman-teman tuh. Tuh matanya. Tuh cloud eye lagi nih. Ini rawan kali Andrau ini kena cloud eye ya. Kayaknya si airnya harus udah mulai di water change nih. Ini mentalnya barbar. Ini resik Andrau ini paling rawan terkena cloud eye teman-teman ya. Berarti kualitas air, kadang air yang jernih ternyata kualitas airnya udah buruk. Nah, ini harus udah mulai ganti air kayaknya tuh. Mentalnya teman-teman bisa lihat nih. Tuh. Ini rajin kali terkena. Kemarin padahal udah mulai sembuh, ini ada cloud eye lagi nih, dikit lagi. Keluar lagi dia. Tuh, kanan kiri tuh. Ini harus ganti air ini. Jadi salah satunya filter itu
fungsinya untuk menjaga kualitas air dari amonia. Kalau amonia terjaga, si ikan itu akan terhindar atau untuk terkena fin rot itu lebih minim lah teman-teman ya. Jadi tujuannya itu. Sebenarnya Cana ini suka yang bersih-bersih. Kalau Cana draft itu, kecuali si Maru itu kadang air yang tanin tinggi dia nggak masalah, agak keruh nggak masalah, tapi tetap harus yang rendah amonia. Nah, ini barbar kali yang Andra aku nih. Wow, mangap dia. Ini udah lumayan nih, mau mangap-mangap dia. Cuma masih susah dibikin mangap-mangap yang stabil. Salah satunya itu untuk menghindari dari cloud eye. Yang kedua untuk cloud eye. Jadi ini yang pakai filter aja dia rawan terkena cloud eye ini teman-teman, apalagi nggak pakai filter lebih rawan lagi terkena cloud eye. Memang si galak dia. Memang si Andraw ini Cana yang paling rawan terkena cloud eye. Aku nggak tahu, tapi kebanyakan kiper ini sharing bahwa Andrawnya banyak yang sering terkena cloud eye. Jadi paling Andraw ini paling sensitif dengan kondisi air yang kadar amoniaknya tinggi. Terus ada juga yang permaruan, rata-rata permaruanku nggak pakai filter. Nih, ini ada YS juga nih. Ini tanpa filter juga, kondisi air masih oke. Ini ganti air ya kira-kira 2 minggu sampai sebulan lah maksimal. Tapi kita lihat, pokoknya kita kembali lagi kita lihat. Ini ada Red Maru Barito nih. Ini nggak tahu udah mau makan pelet belum, karena dari kemarin ku kasih makan pelet dia nggak mau. Coba kita kasih makan pelet ya. Oke, yang YS ini aku kasih pelet dari Black Diamond ya. Nah, kita kasih pelet. Nah, kalau YS itu paling gampang makan pelet. Ini nggak ku ajarin aja, dia mau sendiri dia makan pelet tuh. Nah, ini coba si Baritonya ya. Baritonya kita kasih pelet. Mau makan nggak dia? Tuh, dibiarin aja sama dia. Susah. Barito nih paling susah makan pelet ya. Coba teman-teman komen pelet apa yang paling disukai dari Barito ya, varian Barito khususnya, kecuali dari premium red dari Akari ya. Kalau itu rata-rata sih ikan Cana pada suka, yang red pun suka kalau yang untuk pelet yang untuk warna. Tapi yang untuk mempertebal cabung atau mengeluarkan bunga, itu rata-rata si red pun ini nggak mau nih, kayak Black Diamond ini nggak mau yang varian red. Sekarang kita kasih yang YS yang ini kita kasih kita main-mainkan dulu, kita kasih kasih lagi 2. Ini biasanya aku kasih 2 full pelet nih teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Semoga kontenku yang kali ini bermanfaat ya. Yang bingung lagi mau pakai filter atau enggak, pakai aja teman-teman ya. Kalau memang harus pakai filter, pakai filter. Terus itu di belakang itu, itu aku kasih, itu ada batu, itu di dalam itu ada batu, itu namanya batu apung. Fungsinya untuk apa? Untuk rumah bakteri teman-teman ya. Jadi si batu apung ini dijadikan untuk rumah bakteri. Jadi setiap aku water change itu biasanya aku kasih, kemarin aku sempat sharing, aku kasih bakteri starter. Ini aku pakai yang murah-murah aja dari Aquagro. Ini bakteri starternya. Jadi dicerotin sekitar 3 kali atau 2 kali secukupnya aja lah. Oke, thank you, bye bye.